Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita yang berikutnya. Materinya adalah adjektif, verba, realjul molatta dengan injul molatta. Oke. Realjul molatta, injul molatta. Tata bahasa ini digunakan untuk mengekspresikan kekagetan atau keterkejutan, kaget atau terkejut. Kenapa? Karena berbeda dengan prediksi atau harapan. Berbeda dengan prediksi atau harapan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Kok begini ya? Ternyata begini. Oke, cara penggunaannya adalah untuk kata sifat keda menjadi keljul molasso. Keljul molassoyo. Cakta menjadi cageljul molassoyo. Kata kerja oda jadi oljul molassoyo. Mokta menjadi mogeljul molassoyo. Myongsa hakyoiljul molassoyo. Haksengiljul molassoyo ya. Oke, ada pacimnya. Tidak ada pacim, ini ada pacimnya ya. Sama, iljul molassoyo, ini pun iljul molassoyo. Oke, kira sedikit mereview. Beberapa waktu lalu kita pernah belajar juga tentang enjul alda dan enjul moreda. Ya kan? Ketika kita belajar waktu itu, Nienjul alda merupakan ekspresi untuk menyatakan tahu cara menggunakan sesuatu atau tidak tahu cara menggunakan sesuatu. Nah, sedangkan yang realjul molatta ini berbeda. Ini digunakan untuk mengekspresikan kekagetan atau keterkejutan ya. Baik, kita contoh pertama. Incheon Konghang. Oke, Incheon Konghang maksudnya Bandara Incheon ya. Pertama kali datang ke Incheon, Bandara Incheon, kemudian di pikirannya mungkin tidak terlalu besar. Nah, ketika pikirannya seperti itu dan langsung datang dan terkejut. Wow, ternyata, saya tidak tahu ternyata seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Incheon Konghangi iroke keljul molassayo. Jadi, saya tidak tahu bahwasanya Bandara Incheon ini sebesar ini. Jadi, wow, iroke keljul molassayo gitu ya. Baik, sambil lihat ke atas ya. Kenapa? Karena kan bandara luas atas ya. Oh, nggak mungkin bandara terlalu rendah. Keda berubah menjadi keljul molassayo. Ya. Oke, contoh berikutnya. Tteokbokki tahu ya. Tteokbokki. Ketika tahu makanan tteokbokki mungkin ada sebagian orang yang bilang rasa tteokbokki itu biasa saja. Ada yang bilang pedas, ada yang sedang-sedang saja. Tapi untuk orang yang tidak pernah menyukai tteokbokki, tidak pernah menyukai rasa pedas, dan kemudian melihatnya kayaknya nggak pedas nih, nah, di berpikirannya, nggak terlalu pedas ini sih, ternyata ketika dicoba pedas, maka bisa mengekspresikan dengan kalimat tteokbokkiga iroke meoljul molassayo. Tteokbokkiga iroke meoljul molassayo. Jadi, saya tidak menyangka tteokbokki itu pedas seperti ini. Tteokbokkiga iroke meoljul molassayo. Saya tidak menyangka kalau tteokbokki pedas seperti ini. Oke, jadi keterkejutan ya. Oh, pedas. Nah. Oke, contoh berikutnya ada Uri aye doljanchi에 친구들이 그렇게 많이 오다. Uri aye doljanchi에. Doljanchi, tahu doljanchi? Doljanchi ini istilah untuk anak yang baru berusia 1 tahun dan kemudian dirayakan. Jadi pesta ulang tahun anak yang pertama ya. Uri aye doljanchi에 친구들이. Teman-teman mungkin yang saya pikirkan ya, mungkin temannya hanya 5, 6. Ternyata hampir 50 orang. Banyak ya. Oke, jadi saya groke mani oljul molos. Saya tidak tahu atau saya tidak menyangka kalau banyak orang atau banyak teman-teman yang datang ke pesta 1 tahun anak saya. Ya, jadi saya tidak menyangka bahwasanya banyak teman-teman saya yang datang ke pesta ulang tahun pertama anak saya. Groke mani oljul molassayo. Bisa dipahami ya, oljul molassayo. Jadi apa yang dibayangkan dengan ekspektasi yang sesungguhnya ternyata jauh berbeda. Maka kita bisa menggunakan realjul molassayo. Oke, berikutnya. 그 사람이 나이가
mana boyoso 학생일 줄 몰랐어요. 그 사람이 orang itu 나이가 많아 보여서 그 사람이 orang itu 나이가 많아 ini maksudnya usianya banyak. 보여서 ini terlihat. Jadi orang itu terlihat usianya sudah banyak. Maksudnya sudah berusia ya. 학생일 줄 몰랐어요. Jadi orang Gesarami, orang itu usianya terlihat banyak, jadi saya tidak menyangka kalau dia itu siswa. Dia tidak menyangka dia itu siswa. Karena biasanya orang yang wajahnya terlihat lebih tua daripada umur sesungguhnya, mungkin terlihatnya seperti itu ya, tapi ternyata, 학생일 줄 몰랐어요. 학생일 줄 몰랐어요. 나이가 많은 거여서 학생일 줄 몰랐어요. Gitu ya. Jadi ternyata dia itu siswa. Terus berikutnya, yang terakhir ada contohnya Conjuring 영화. Pernah dengar Conjuring 영화 ya, film horor? Mungkin bagi sebagian orang yang pernah melihat trailernya atau pernah nonton langsung, mungkin ketika trailernya agak sedikit seram atau tidak begitu seram, tapi begitu melihat langsung ada sedikit perbedaan. Nah, ekspresinya adalah Conjuring 영화가 그렇게 무서울 줄 몰랐어요. Jadi saya tidak tahu kalau film Conjuring itu begitu menyeramkan. Saya tidak menyangka film Conjuring itu sangat menyeramkan. 무서울 줄 몰랐어요. Oke. Jadi 무서울 줄 몰랐어요 tadi bisa dimaknai tadi kalau saya memberikan contoh mungkin tidak menyangka atau saya tidak tahu kalau film itu terlalu seram. Ya, baik. Itu untuk Riljul Molata, Injul Molata. Baik, kita lanjut kepada contoh berikutnya. Semoga bisa dipahami ya untuk Riljul Molatsayo ini. Ada slide berikutnya. Oke. Yang harus diperhatikan adalah ketika ingin menggunakan Riljul Molata ini, partikel subjek yang digunakan iga bukan enen. Jadi yang diperhatikan adalah partikel subjek yang digunakan iga, bukan en atau nen. Karena iga ini partikel subjek, enen ini berupa tema atau topik ya. Contohnya, 학생들이 이렇게 열심히 공부할 줄 몰랐어요. Jadi saya tidak menyangka siswa-siswa itu belajar keras seperti ini, ya. Seperti ini. Mungkin dibayangkannya mungkin hanya ada satu kertas selembar, kemudian ya udah sama pensil. Tapi ketika lihat langsung bukunya bertumpuk, kertas berserakan di mana-mana, pensilnya sudah habis 10, penghapusnya sampai penghapusnya udah ada habis gitu ya. Kira-kira botol minumannya banyak. Maka ekspektasinya berbeda. Jadi 학생들이 이렇게 열심히 공부할 줄 몰랐어요 ya. Jadi saya tidak tahu atau saya tidak menyangka ternyata mahasiswa atau anak-anak itu belajar serius seperti ini. Contoh yang berikutnya, 한국의 겨울은 이렇게 줄줄 몰랐어요. Ini X ya. Kenapa di sini pakai partikel er atau nen? Mungkin kalau kita ganti 한국의 겨울이 이렇게 줄줄 몰랐어요. Jadi subjeknya adalah cuaca dari musim dingin Korea itu. Saya tidak menyangka musim dingin Korea itu dingin seperti ini. Oke, ini yang harus diperhatikan yang bagian pertama. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah biasanya banyak daripada penggunaan Riljul Molatsayo ini diikuti dengan kata iroke, groke, atau joroke. Tadi kan kita lihat contoh sebelumnya. Ada iroke, ada groke, ada coroke. Tetapi Riljul Molatsayo ini tidak digunakan dengan kata aju atau nomu. Ya, jadi biasanya Riljul Molatsayo diikuti dengan iroke, groke, coroke, tetapi tidak digunakan dengan kata aju atau nomu. Contohnya, 우리 교실에 이렇게 따뜻할 줄 몰랐어요. 우리 교실에 이렇게 따뜻할 줄 몰랐어요. Jadi, saya tidak menyangka atau saya tidak tahu kalau kelas kita ini begini hangatnya. Mungkin musim dingin
ketika orang berpikiran, aduh masuk ke dalam kelas itu pun dingin. Mengalami musim dingin, masuk ke dalam kelas itu pun dingin. Karena di benaknya tidak tahu musim dingin di Korea itu seperti apa. Ternyata di masing-masing ruangan itu ada apa ya, seperti heater untuk penghangat. Jadi kalau sistem kita di Indonesia itu AC kan keluarnya dingin. Nah, ketika musim panas, ketika musim dingin, maka yang AC yang mengeluarkan udara dingin berubah menjadi udara panas. Ya, kita sebutnya heater juga ya. Nah, karena tidak tahu, oh ternyata panas ya kamar ruangannya, jadi nyaman untuk belajar. 우리 교실에 이렇게 따뜻할 줄 몰랐어요. Ini pakai 이렇게, betul ya. Namun jika kita menggunakan 떡볶이가 너무 맛있을 줄 몰랐어요. 떡볶이가 너무 맛있을 줄 몰랐어요. Saya tidak menyangka tteokbokki sangat enak. Tidak sangat enak, tapi enak seperti ini. Maka kita bisa ganti nomunya menjadi 떡볶이가 이렇게 맛있을 줄 몰랐어요. Gitu. Jadi saya tidak menyangka jika tteokbokki itu sangat enak seperti ini. Ya, jadi yang harus diperhatikan ketika mau menggunakan real 줄 몰랐어요, maka diikuti dengan 이렇게, 그렇게 atau 저렇게, 아주 dan nomu ini tidak. 이렇게 seperti ini, 그렇게 seperti itu, 저렇게 seperti itu. Ya, nanti bisa dilihat kondisi situasinya ya. Oke, yang terakhir adalah jika menulis kalimat bentuk waktu sekarang, maksudnya present ya, dalam kondisi present. 위 는줄 몰랐다. 위 kata kerja, 는줄 몰랐다. Adjektif nien 줄 몰랐다. Noun injul 몰랐다. Ini dapat dimaknai ketidaktahuan kenyataan tersebut. Namun maknanya tidak berbeda jauh dengan real 줄 몰랐다. Jadi maksudnya sama seperti real 줄 몰랐다, maknanya tidak berbeda jauh. Jadi boleh digunakan. Contohnya, 오늘 시험을 보는 줄 몰랐어요. Hari ini tidak tahu, atau saya tidak menyangka hari ini ada. Ini 시험nya tulisannya salah ya, 시험 ya, maaf, 시험. Saya ketik dulu bisa. 시험. Ini 시험nya ujian ya. 오늘 시험을 보는 줄 몰랐어요. Saya tidak menyangka hari ini ada ujian. Kondisinya present, dia bicaranya sekarang. Oke. Contoh berikutnya, 그 아이가 그렇게 똑똑한 줄 몰랐어요. Jadi, saya tidak menyangka atau saya tidak tahu anak itu begitu pintar. Begitu pintarnya anak itu. Di sini 보는 줄 몰랐어요, penggunanya adalah 는 karena kata kerja, 보다 menjadi 보는. Sedangkan kata sifat 똑똑하다 menjadi 똑똑한, bukan 똑똑하는. Nanti bisa dilihat lagi ya. Yang terakhir adalah 오늘이 atau 오늘이 철수 씨 생일인 줄 몰랐어요. 오늘이 철수 씨 생일인 줄 몰랐어요. Jadi hari ini saya tidak menyangka hari ulang tahunnya 철수. Atau ekspresi Indonesia, saya tidak tahu hari ini ulang tahun 철수. Bisa digunakan maknanya tidak tahu seperti ini. Tapi saya tidak menyangka seperti ini juga karena berbeda dengan ekspektasi atau dengan prediksi atau harapan yang kita sudah miliki sebelumnya dan berbeda jauh. Baik, demikian untuk penjelasan real 줄 몰랐다. Silahkan buku latihannya dikerjakan. Bukan tugas, tapi dikerjakan saja sebagai bahan latihan. Terima kasih. 감사합니다.